Meter motor. Apa yang terjadi jika odometer sebuah motor gede mencapai limit maksimum? Motor itu perlu digeber-geber, moge khususnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun kemarin Indonesia baru kalah nih dari Thailand, tapi tetap semangat. Life must go on. So, ketemu lagi dengan gue Jo, Arinji Motorsport, di YouTube channel kesayangan kita, Arinji TV. Nah, kali ini kita lagi ada di Arinji Motorsport 2 yang ada di BSD. Dan untuk di liputan kita kali ini, kita bakal melanjutkan sesi yang waktu itu baru dijalankan setengah, yaitu sesi apa? Sesi Q&A. Jadi, beberapa pertanyaan yang masuk tetap terus bertambah nih. Sampai total tadi kita udah coba cek jumlah pertanyaannya sudah mencapai 100 sekian pertanyaan. Jadi di liputan kita kali ini kita bakal Q&A berdasarkan apa yang kita post kemarin di Instagram Arinji Motorsport. Ada gak sih pertanyaan dari kalian berkaitan dengan moge? Bakal kita jawab kali ini. So kurang lebih mungkin ada 5 pertanyaan kali ya yang bakal kita pilih. Mungkin best question bakal kita coba jawab, bakal kita coba sharing ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat, pokoknya stay tune. Nah, pertanyaan pertama yang kita dapat nih dari hasil Instagram kita tadi malam. Jadi pertanyaan pertama berkaitan dengan speedometer motor. Apa yang terjadi jika odometer sebuah motor gede mencapai limit maksimum di 99.999? Oke. Nah, jadi yang dimaksud di sini apa yang terjadi kalau speedometernya sudah mentok, sudah pol. Yang pertama, yang pasti harga motornya turun kali ya. Ya kali moge dipakai setiap hari, kilometernya nembus sampai 99.999 berarti 100.000 kilo. Yang pasti yang pertama harga motornya turun. Tapi mungkin bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah apa yang terjadi, apakah bisa berputar kembali. Jadi normalnya speedometer ataupun odometer motor-motor zaman dulu tuh hanya 99.999. Cuman yang zaman sekarang kalau nggak salah sudah 6 alias bisa 999.999. Dan apa yang terjadi jika kita mencapai limit maksimum? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan kembali reset ke angka 0. Dan yang kedua, dia akan stuck alias tidak bergerak. Kalian harus membawa motor tersebut ke bengkel resmi untuk kemudian digantikan speedometer yang baru. Untuk Kawasaki ZX25, kira-kira kondisi seperti apa? Gue yakin di Indonesia belum ada ZX25 yang nyampe limit odometer. Jadi harusnya beda pabrikan, beda kebijakan. Yang pasti di antara dua itu, apakah dia kembali ke 0, ataukah dia, yang kedua adalah dia stuck dan kita harus ganti speedometernya ke main dealernya langsung. Semoga jawabannya bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Stay tune. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua ya. Apakah panasin motor itu perlu digeber-geber, moge khususnya? Nah, jadi kita coba meluruskan hal ini. Nah, kalau kita telaah di beberapa waktu belakangan ini, let's say lah kita bilang 10 tahun belakangan, hampir sebagian besar moge sudah menggunakan sistem fuel injection ataupun FI, di mana hentakan gas secara tiba-tiba seperti pada saat kita menggeber-geber dan dilakukan secara konstan pada saat motor baru dipanaskan justru dapat menyebabkan kerusakan mesin. Nah, pada kendaraan yang disupport dengan fuel injection, suplai bahan bakar minyak ataupun BBM diatur oleh sebuah sistem yang bernama ECM ataupun Engine Control Module, di mana ECM ini memastikan saat kita menyalakan motor, semua komponen-komponen, semua part-part yang ada di dalam mesin akan berjalan pada saat kita menyalakan motor. Jadi sebenarnya tanpa perlu digeber-geber pun semua komponennya sudah berjalan. Jadi sebenarnya memanaskan motor yang benar adalah tidak perlu digeber-geber dan cukup didiamkan dalam waktu yang ideal. Berapa sih waktu idealnya? Kurang lebih 1-2 menit. Itu sudah cukup. Ataupun kalau mau hasilnya lebih optimal, yang pasti dipanaskan, habis itu kalian bawa jalan. Nah, terutama motor-motor di luar dari Japanese automaker, contohnya kita ngomong Ducati, contohnya Harley Davidson, atau contohnya MV Agusta, biasanya mereka butuh dipanaskan. Setelah mereka panas, disarankan untuk dibawa jalan, paling enggak seminggu 2 kali.
Untuk motor-motor Jepang mungkin lebih aman kali ya kalau kita panaskan idle di tempat selama 2 menit tanpa perlu digeber-geber. Nah, gimana? Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru beli moge, jangan baru dinyalakan, kalian geber-geber habis. Selain tetangga pada komplain, yang pasti mesinnya juga khawatir takut cepat rusak, karena sudah FI harusnya sudah aman. Semoga bermanfaat, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya, nah pertanyaannya, kenapa harga moge R6 khususnya pada brand Soib harganya jauh lebih murah daripada harga ATPM? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih teman-teman semua. Mungkin sebagian teman-teman di luaran sana ketika mencari moge sempat menemukan beberapa motor yang ada brand Soibnya, biasa ada di rangka sebelah kanan. Nah, kalau kita telah lebih dalam, Soib itu adalah sebuah merek yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan yang bernama PT Hobby Motor, di mana ownernya sendiri adalah sahabat dari Renyi Motorsport, kita kenal baik. Kiprah sekarang makin kesini makin oke. Kemarin di 2020 atau 2019 sempat display beberapa model baru di Indonesia International Motor Show di Kemayoran. Jadi model-modelnya juga oke dan sudah punya pabrik di Bogor kalau nggak salah. Nah, maksud dari teman-teman yang nanya di sini mungkin adalah R6 pada saat zaman dulu. Jadi proses pengadaan moge itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa proses ataupun kategori. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah CBU ataupun Completely Built Up. Nah, R6 yang sudah gue dudukin adalah R6 ATPM 2014. Ini dimasukkan oleh Yamaha Indonesia secara gelondongan utuh dari Jepang ke Indonesia, atau di istilahnya adalah CBU, utuh dimasukkan ke Indonesia. Nah, sedangkan R6 yang ditanyakan sama teman-teman barusan, kenapa R6 Soib lebih murah, dimasukkan secara CKD ataupun completely knockdown. Jadi dimasukkan secara part by part untuk kemudian dirakit di sini. Kenapa kalau CKD lebih murah? Karena perpajakannya lebih murah, bea masuknya lebih murah, pajak barang mewahnya ataupun luxury tax-nya juga lebih murah, yang ujung-ujungnya harga jualnya juga bisa lebih murah. Itulah sebabnya kenapa harga R6 kalau kita ngomong ya, yang dijual oleh ATPM dan R6 yang dijual dengan brand Soib, yang Soib lebih murah karena proses CKD tadi, sehingga bea masuk dan juga luxury tax-nya juga jadi lebih murah, yang ujung-ujungnya pasti berimbas dengan harga pajak tahunan di STNK yang lebih murah, karena rumus pajak tahunan di STNK adalah 2% kali NJKB, nilai jual kendaraan bermotor, estimasi di tahun tersebut. Ya, R6 ATPM di harga 250 juta, sedangkan kalau R6 Soib di harga 150 juta pasti menghasilkan nilai pajak yang jumlah besarannya berbeda, karena 2% dari estimasi nilai jual kendaraan bermotor di tahun tersebut. Nah, jadi gimana? Bermanfaat? Ya, semoga bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman yang nyari R6 murah, sebenarnya ada beberapa opsi. Salah satunya adalah R6 Soib tadi. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah speedometer moge boleh dibasahi pada saat motor sedang dicuci? Nah, ini juga pertanyaan yang oke. Maksudnya kalau boleh dibasahi atau enggak, yang pasti boleh. Contoh kalau kita lagi touring kehujanan, nggak mungkin speedometer kita tutupin. Nah, konteks di sini adalah selama kita mencucinya dengan cara kita lap, kita basahi, atau hanya sekedar dibanjur air, itu masih oke. Yang tidak boleh adalah apabila kita mencuci motor tersebut dengan kompresor. Jadi air yang disemprotkan adalah air yang bertekanan tinggi, di mana sebenarnya kalau teman telah lebih lanjut, kalau kita lihat bentuk speedometer, sebenarnya ada beberapa celah yang memungkinkan apabila kita menyemprotkan air bertekanan tinggi dengan kompresor, ada kemungkinan airnya bisa masuk ke celah-celah speedometer untuk kemudian masuk ke dalam speedometer, yang ujung-ujungnya pasti dapat menyebabkan speedometer yang ngeheng atau speedometernya rusak, atau enggak ada bercak air biasanya. Jadi buat teman-teman semua disarankan apabila mau cuci motor, kalian cuci biasa, cuci pakai tangan ataupun hanya disiram pakai ember, pakai gayung, itu masih oke. Cuman apabila kalian cuci dengan kompresor air bertekanan tinggi, harap tidak disemprot di speedometernya. Gimana cara ngakalinnya apabila kita harus bawa motornya ke tukang cuci motor? Kan semua tukang cuci motor pakai kompresor tuh. Alangkah baiknya kalian bawa satu plastik, speedometernya kalian tutupin. Karena kita nggak bisa ngontrol 100% ketika dia nyemprot dengan kompresor untuk nyopotin ngerontokin kotoran-kotoran yang ada di pelek dan juga di leher knalpot. Siapa tahu pas dia ngangkat kesemprot, kena speedometer, akhirnya rembes. Untuk save-nya adalah kalian tutupin dengan plastik, kalian kasih tali rafia, sehingga apabila terjadi kejadian yang tidak sengaja dari si tukang cuci motor, tidak menyebabkan air masuk ke dalam speedometer yang dapat menyebabkan kerusakan.
Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan kelima, ataupun mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Soalnya kalau semuanya kita bacain, bisa satu hari satu malam kagak kelar. Jadi pertanyaan terakhir adalah, kenapa Arenji Motorsport tidak menjual moge bekas dari luar negeri? Wow, pertanyaan yang super dan pertanyaan yang keren. Mungkin pertimbangannya adalah ada beberapa moge yang di luar sana laris manis, di luar sana harganya terjangkau, tapi di Indonesia sayangnya tidak masuk. Mungkin contohnya apa ya, R6 new model kali ya, atau Kawasaki ZH2 mungkin contohnya ya, yang teman-teman maksud di sini. Jadi sebenarnya hari ini sempat kita pikirkan, kita coba sharing ke teman-teman semua. Jadi perizinan untuk mengimpor baik itu mobil bekas ataupun motor bekas itu dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Dan apabila kalian bisa mendapatkan perizinannya, izin impor dari Kementerian Perdagangan untuk mengimpor motor bekas ataupun mobil bekas, sebenarnya hal ini bisa dilakukan. Tapi konon katanya untuk mendapatkan izinnya ini boleh dibilang sangat sulit. Adapun boleh dibilang mungkin hampir mustahil. Kenapa seperti itu? Mungkin di sini tujuan pemerintah adalah untuk melindungi produksi dalam negeri. Contoh kita lihat, kenapa motor-motor yang diproduksi dalam negeri, baik itu CKD ataupun IKD, harganya lebih murah daripada motor-motor yang didatangkan langsung secara CBU. Yang pasti untuk melindungi produksi dalam negeri, untuk membuat gairah pekerjaan di dalam negeri di Indonesia tetap bergairah. Kalau semuanya masukin dari luar, ya orang kita mau kerja apa, mau makan apa ujungnya. Karena itu pemerintah merangsang supaya pengusaha-pengusaha mau mendirikan usaha dalam negeri, baik itu ya mungkin kalau di motor atau mobil CKD ataupun IKD. Nah, hal inilah yang mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah. Jikalau kendaraan baru CBU aja harganya dimahalin supaya produksi dalam negerinya bisa tetap terjaga, bisa tetap bersaing, apalagi kendaraan bekasnya gitu loh istilahnya. Mungkin pertimbangan teman-teman di sini adalah harga moge baru di luar negeri mungkin sepertiga kali lebih murah daripada moge di Indonesia, apalagi second. Yang setuju gak? Yang pasti pikirannya sama seperti apa yang sudah pernah kita pikirkan sebelumnya. Apabila secondnya bisa masuk, yang pasti harganya murah. Mungkin kalau kita bilang V4 harga baru di sini 1,2 M, di Australia kemarin sempat ngecek 500 juta. Mungkin secondnya V4 mungkin 300 juta. Kalau kita kurs rupiah masuk ke sini, mungkin harganya bakal bisa lebih murah lagi. Nah, itu mungkin yang teman-teman pikiran. Cuman pemerintah berusaha melindungi industri dalam negeri, contohnya dari sudut pandang otomotif di sini, dengan pembatasan untuk impor baik itu mobil ataupun motor ataupun moge bekas. Jadi apabila teman-teman bisa mendapatkan surat izin impornya untuk kendaraan bekas, harusnya bisa. Tapi sepertinya bakal sulit dan amat sangat sulit. Nah, adapun yang udah berdasarkan beberapa informasi yang kita terima, jadi pengimpor, contoh mobil lah ya, mobil bekasnya mendapatkan izin dari Kemendak ataupun Kementerian Perdagangan. Cuman aktualnya surat persetujuan dari Kemendaknya itu tidak sesuai dengan barang yang diimpor. Contohnya yang diimpor suratnya adalah spare part, ternyata yang datang adalah mobil second. Apabila ini kejadian dan ketahuan, yang pasti mobilnya akan disita oleh negara. Jadi prosesnya nggak mudah untuk memasukkan moge bekas dari luar negeri ke dalam Indonesia. Ini pertanyaan yang luar biasa keren, yang pasti ya moga-moga jawaban apa yang tadi coba gue sampaikan bisa sedikit membuka mata kalian kalau misalnya memang kondisi seperti itu tidak mudah seperti kita menyentikkan telapak tangan seperti Thanos. Itulah sebabnya kenapa kalau kita cari, ada gak sih dealer spesialis moge ataupun mobil bekas impor? Kayak di Indonesia belum ada. Karena proses susah. Jadi karena proses susah, jadi rata-rata tidak ada dealer yang spesialis di situ. Nah, semoga bermanfaat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kita coba bahas di liputan kita kali ini. Thank you semua teman-teman, thank you ratusan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Namun sayangnya mohon maaf hanya bisa 5 pertanyaan yang menurut kita belum kita bahas di ulasan-ulasan sebelumnya untuk kita angkat di sini. Jadi bisa menjadi jendela informasi buat teman-teman semua. Kurang lebih itu aja, nggak bosan-bosan ya. Kita mengingatkan kalau Arenji Motorsport sedang mengadakan giveaway. Yes, giveaway bukan cuma 1, 2, 3, tapi bakal ada 4 motor 250 cc yang akan kita berikan secara cuma-cuma kepada teman-teman. Jadi Ninja 2.5 akan diberikan di bulan ini, akhir bulan ini, akhir Januari.
bakal kita umumkan. Selanjutnya ada Yamaha R25, Saber 2.5 dan satu motor 250 cc rahasia. Persyaratannya apa? Kalian pantengin terus setelah closing dari YouTube channel siaran kita hari ini. Persyaratannya apa? Jangan lupa ikutan. Pokoknya nggak ada kata terlambat untuk sesuatu yang besar. Sehat selalu, panjang umur. Ketemu lagi dengan gua Jo, RNG Motorsport di YouTube channel kesayangan kita, RNG TV. Thank you teman-teman dari RNG Motorsport yang ada di WSD. Thank you Aldi, thank you Hazel. Pokoknya sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.